Salam teman-teman, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Hari ini kita berjumpa lagi di ibadah online GC GBI Crown Palace. Kita akan bersama-sama berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, teman-teman, walaupun kita sedang beribadah online, kita tidak boleh main HP, makan, ataupun tiduran. Tema minggu ini adalah Laksana Raja Wali. Nanti kakak GC akan menjelaskan buat kita ya. Teman-teman, mari kita memulai ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberkati kami dalam satu minggu ini. Sekarang kami mau ibadah. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkatilah kakak-kakak GC dan teman-teman yang akan melayani ibadah ini. Berkatilah juga teman-teman yang akan mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, jadi adik-adik sudah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kakak ajak siapa adik-adik untuk naikkan lagu ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa bersama Tuhan kita bisa melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan
perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Yuk, sekali lagi adik-adik, kita akan menekan pujian ini. Katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Halo, Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Yang pasti luar biasa dong. Yuk, di saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu buat kami. Dan sebentar kami akan belajar akan firman Tuhan. Kau mau urapi kami semuanya sehingga kami boleh mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Semua yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik semuanya, tema firman Tuhan kita pada minggu ini adalah Laksana Raja Wali. Wah, Raja Wali itu apa ya, Kak? Binatang apa itu? Raja Wali itu burung, adik-adik. Burung yang sangat besar dan kuat. Raja Wali bisa juga disebut elang. Atau kalau yang nggak tahu elang, nggak tahu Raja Wali, bahasa Inggrisnya adalah eagle. Nah, seperti apa sih Raja Wali itu? Raja Wali itu adalah burung yang sangat kuat. Mungkin adalah burung yang terkuat ya di antara semua burung-burung di udara. Raja Wali mempunyai kekuatan sayap yang sangat kuat sekali. Dan sayapnya bisa membuat Raja Wali itu terbang tinggi melintasi badai dan terbang tinggi di atas awan. Nah, tapi adik-adik,
Raja Wali bisa mempunyai sayap yang sebegitu besar dan kuat, yang memampukan Raja Wali itu terbang tinggi, bukan hanya semata-mata dari lahir gitu, Raja Wali sudah punya kekuatan sayap yang besar. Tidak seperti itu adik-adik. Tapi Raja Wali bisa mempunyai kekuatan sayap yang sangat hebat itu melalui sebuah proses adik-adik. Nah, mau tahu gimana prosesnya Raja Wali sampai dia memiliki sayap yang kuat yang memampukan dia terbang tinggi? Yuk kita simak video yang satu ini. Elang betina adalah ibu teladan yang mengurus anak-anak mereka dengan cinta. Sebelum bertelur, sang induk menyiapkan sarang di bukit-bukit tinggi, sedang di bawahnya terbentang jurang yang sangat terjal. Rangka sarangnya terbuat dari ranting keras dan duri tajam yang dilapisi rumput halus dan cabutan bulu-bulu dada sang induk agar sarangnya menjadi nyaman. Setelah dierami beberapa lama, telur menetas dan muncullah anak elang kecil yang masih belum tumbuh bulu-bulunya. Saat anak elang lapar, paruhnya akan ditengadahkan ke atas, lalu sang ibu memasukkan makanan hasil buruannya ke mulut anaknya, sehingga anak elang pun mulai tumbuh semakin besar. Kala angin kencang berhembus, sang ibu merentangkan sayapnya menutupi sarang untuk memberi perlindungan. Suatu saat, anak elang kaget. Makanan dari ibunya tiba-tiba dihentikan. Perangai sang ibu jadi berubah, kejam, sehingga sang anak jadi bingung. Kenapa ibu jadi seperti ini? Di waktu yang lain sang anak elang lebih kaget lagi saat sayap sang ibu dikibaskan sehingga rumput halus dan bulu-bulu di sarang berhamburan keluar. Kini tinggal ranting dan duri tajam yang menusuk badan. Ibu, tega nian kau melakukan ini semua kepada anakmu. Anak elang semakin kaget lagi sewaktu ia diusir dari sarang dengan didorong keluar sehingga jatuh terjun melayang. Ibu, kenapa mau kau bunuh anakmu sendiri? Namun ketika si anaknya itu hampir menyentuh dasar jurang, sang ibu menyambar dengan cepat dan menyelamatkannya. Demikianlah dilakukan berkali-kali. Sang induk mengangkat anaknya naik, lalu dari atas menjatuhkannya kembali. Sampai suatu saat, anak elang mulai merentangkan dan mulai mengepak-ngepakkan sayapnya untuk bisa mulai terbang sendiri. Melihat ini, induk elang dengan riang gembira mengajak sang anak terbang tinggi, tinggi sekali sampai naik di atas awan. Raja Wali muda mulai belajar berburu mangsa binatang yang jadi makanannya. Setelah semua itu berlalu, barulah anak-anak elang sadar bahwa induknya selama ini sedang mengajarkan tentang kerasnya kehidupan ini. Bagaikan Raja Wali, setiap kita sebagai orang tua harusnya melakukan hal seperti itu, merawat anak dengan cinta, tetapi ada saatnya harus tega membiarkan anaknya survive, agar anaknya kelak bisa menjadi dewasa dan mandiri. Ibrani 12 ayat 10-12 berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidaklah mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saudara, dalam kehidupan kadang kita berteriak, Tuhan, di mana Engkau? Kita seperti dibiarkan sendiri.
Padahal pada saat itu Tuhan sedang mengajarkan kita untuk bisa terbang mencapai level lebih tinggi lagi. Bukankah tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian? Jadi saat kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dia punya rencana indah dan akan memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Amin. Nah, adik-adik tadi sudah lihat ya proses bagaimana Raja Wali dari Raja Wali kecil kemudian menjadi Raja Wali dewasa, sehingga Raja Wali akhirnya mempunyai kekuatan sayap yang sangat kuat yang memampukan Raja Wali bisa terbang tinggi di atas awan melintasi badai. Nah, Raja Wali kecil, Raja Wali bayi itu sama dengan kita adik-adik. Mungkin kita awal-awal percaya dengan Tuhan Yesus, kita berdoa, minta sama Tuhan, pasti dikabulkan. Minta tas baru, sepatu baru, sepeda baru, Tuhan kabulkan. Tapi, seperti induk Raja Wali yang melatih anak Raja Wali, kita juga ada saatnya diizinkan Tuhan untuk mengalami kekecewaan, kesedihan, masalah. Nah, masalah, kekecewaan, kesedihan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu akan melatih hidup kita supaya kita kuat seperti Raja Wali. Dan seperti induk Raja Wali, Tuhan pun tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan tahu kekuatan kita. Dan saat kita kuat, saat kita bertahan dalam masalah, dalam kekecewaan, kita tetap syukur, kita tetap percaya penuh sama Tuhan. Pada saatnya Tuhan akan angkat kita, dan kalau kita menjadi kuat, Tuhan itu akan terbang tinggi bersama dengan kita melewati semua masalah dalam hidup kita. Nah, adik-adik, itulah yang harus kita lakukan. Kalau kita mau kuat seperti Raja Wali, kita harus bersyukur dan kita harus kuat saat kita mengalami masalah, saat kita sedih, saat kita kecewa, saat kita sakit hati. Kita harus tetap bersyukur dan tetap tersenyum, tetap memperkatakan perkataan yang positif, memperkatakan perkataan yang penuh dengan ucapan syukur. Karena apa? Tuhan tuh selalu menyertai kita, dan Tuhan mau kita ini bertumbuh menjadi kuat, ya, seperti Raja Wali yang mempunyai sayap yang kuat, yang bisa terbang tinggi. Demikian juga kita anak-anak Tuhan, kita harus kuat seperti Raja Wali adik-adik, supaya hidup kita pun bisa menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita baca ayat mas kita pada hari ini ya. Kita mau siapkan Alkitab kita mau buka di dalam kitab Ulangan, Perjanjian Lama ya, Ulangan, pasal 32 ayat yang ke-11. Kak Ivon ulangi ya. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-11. Simak baik-baik. Begini kata firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Nah, Tuhan tuh pasti akan mendukung kita, akan selalu menolong kita saat kita terjatuh, saat kita mengalami masalah. Percayalah, Tuhan tuh pasti menolong kita, dan kita harus tetap kuat terus seperti Raja Wali yang terus mengepakkan sayapnya. Saat ada badai, malah Raja Wali bisa terbang tinggi. Begitu juga dengan kita ya adik-adik, harus tetap kuat, tetap semangat dalam menjalani hidup kita, sehingga kita bisa tetap menjadi berkat buat
teman-teman kita, buat keluarga kita mau tunjukkan bahwa anak-anak Tuhan harus kuat seperti Raja Wali. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik bisa terus melakukan firman Tuhan dan terus bisa bertumbuh dan terus bisa bertambah kuat di dalam Tuhan. Shalom semuanya. Bagaimana ibadah kita hari ini adik-adik? Puji Tuhan ya, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yuk, kita sekarang mau mengakhiri ibadah kita ya. Kita mau tutup dalam doa. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Biarlah ya Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu mau terbang seperti Raja Wali, mengepakkan sayapnya di tengah badai. Badai apapun yang sedang dialami oleh keluarga kami, bahkan oleh kami, semua ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus yang terus menyertai kami, Tuhan yang terus memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, apapun keadaan kami pagi hari ini, kami percaya kami sudah diberkati, kami dipulihkan, kami disembuhkan, dan kami diperbaharui. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terus memberkati setiap kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menjadi berkat bagi kami. Engkau juga memberkati papa mama kami, Engkau memberkati Bapak Gembala kami beserta keluarga. Tuhan Yesus, kami percaya berkat-berkat yang terbaik Tuhan curahkan, Tuhan limpahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami terus naikkan doa kami untuk negeri kami Indonesia. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus memulihkan negeri ini, lawatan-Mu terus terjadi, api Roh Kudus terus tercurah atas Indonesia, sehingga akan banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau, banyak jiwa-jiwa menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengakhiri ibadah kami dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.